Implementasi Pancasila adalah mewujudkan nilai moral yang terkandung dalam Pancasila sebagai norma etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya mampu mendalami, mengembangkan dan juga mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Dan yang paling penting, kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya bangga terhadap bangsa kita sendiri. Implementasi nilai Pancasila berdasarkan 5 silanya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Implementasi nilai Pancasila pada sila yang ke-1 ini merupakan implementasi keyakinan warga negara terhadap Tuhan yang Maha Esa dan juga bernegara sesuai dengan ketuhanan. Untuk kata lainnya, melalui sila yang ke-1 ini, kalian dipastikan menjamin hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat. Hak dan kewajiban itu apa? Hak dan kewajiban ialah kebebasan menjalankan keyakinan berdasarkan agama yang kita peluk masing-masing. Bahkan pada sila yang ke-1 ini, kalian diajak untuk saling mendorong untuk pertumbuhan umat beragama. Tentunya hal ini memiliki tujuan yang tidak lain ialah agar terciptanya kehidupan yang harmonis dan melarang terjadinya konflik. Kita dapat merealisasikan sila yang ke-1 ini dalam kehidupan sehari-hari dengan cara meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa dan saling menjaga toleransi antar umat beragama, tidak mengganggu antar umat agama yang lain, dan berkehidupan sesuai dengan agama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila yang kedua ini, kamu juga dapat mengetahui bahwa terdapat prinsip di antara kedudukan warga di dalam negara dan juga martabat manusia. Hal tersebut juga menyimpan banyak potensi yang ada di dalam kebudayaan. Seluruh warga yang tinggal di Indonesia sudah menjadi bagian dari masyarakat dunia dan memiliki kedudukan yang tentunya setara. Salah satu contoh yang dapat lebih kamu pahami seperti adanya pengakuan dalam kebebasan untuk memberikan pendapat hingga untuk mengikuti organisasi yang tepat untuk dapat memegang teguh adab sebagai bangsa dengan budaya yang luhur dan sudah ada sejak dahulu. Untuk dapat lebih menanamkan nilai di sila kedua, kamu bisa melakukannya dengan cara mengakui adanya persamaan antara hak dan juga kewajiban yang dimiliki oleh seluruh warga negara, dapat mengukuhkan sikap untuk saling menyayangi terhadap seluruh warga negara dengan tujuan untuk membangun kehidupan yang rukun, dapat juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan juga menghargai di antara banyaknya perbedaan. Persatuan Indonesia. Kata persatuan yang dimiliki oleh sila ketiga oleh Pancasila tentunya memiliki implementasi nilai-nilai Pancasila yang harus diketahui. Makna yang terkandung di dalam kalimat tersebut adalah persatuan untuk bangsa dan juga berbagai sendi dalam kehidupan. Kamu juga dapat memaknainya sebagai beberapa hal penting yang tercakup seperti sosial, budaya, dan lainnya. Sila yang satu ini juga memiliki tujuan untuk dapat menumbuhkan kesadaran persatuan yang dimiliki untuk semua warga negara Indonesia yang majemuk dalam sektor budaya miliknya. Hal ini juga dapat menciptakan kebanggaan, solidaritas, nasionalisme, dan juga kebersamaan. Nilai tersebut dapat direalisasikan dengan cara yang pertama, selalu memprioritaskan persatuan dalam kehidupan untuk berbangsa di atas kepentingan setiap golongan. Yang kedua, menghindari adanya sikap egois, sehingga dapat memiliki rasa rela untuk berkorban bagi bangsa dan negara. Yang ketiga, tetap menjaga kebersamaan bangsa dan mencegah adanya rebut dan terjadinya konflik. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna yang terkandung dalam sila keempat adalah prinsip demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai pendidikan karakter dan juga tata cara kehidupan bangsa. Pemahaman yang dimiliki demokrasi ini juga menjunjung kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat atau kedaulatan rakyat. Untuk dapat merealisasikan nilai sila keempat ini, kamu dapat melakukannya dengan cara yang pertama,
melakukan pengukuhan terhadap sistem yang mayoritas dilakukan tanpa adanya paksaan dan juga kehendak pribadi. Yang kedua, memprioritaskan berbagai keputusan yang ada dan berkaitan dengan kehidupan yang dimiliki oleh masyarakat luas. Yang ketiga, melaksanakan segala keputusan yang ada dan ditentukan dari hasil musyawarah. Sila keempat. Sila keempat adalah sila yang berbunyi seperti ini. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini memiliki makna yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan juga negara. Berikut adalah beberapa contoh penyimpangan dan juga kasus nilai. Ini dia informasi penting untuk Anda. Contoh penyimpangan. Yang pertama, ketidakadilan bagi masyarakat. Sila keempat mengungkapkan akan lebih mementingkan masyarakat daripada pemerintah itu sendiri. Namun nyatanya, masih banyak penyimpangan dan kekeliruan dalam hukum sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Yang kedua, melarang orang berpendapat. Contoh penyimpangan dari sila keempat ini adalah melarang orang untuk berpendapat atau bahkan memboikotnya. Hal ini jelas berbeda dan bertentangan dari sila keempat. Yang ketiga, melarang orang menduduki jabatan tertentu karena suku, ras, agama, dan lain-lain. Poin ketiga ini sangat nyata sedang terjadi di Indonesia. Sangat disayangkan jika Indonesia ini memiliki banyak beragam suku, namun masyarakatnya masih banyak yang belum bisa berkembang dengan baik. Contohnya saja, adanya larangan seseorang yang beragama dan suku minoritas yang dilarang menduduki suatu jabatan hanya karena tidak seagama atau tidak satu suku. Contoh kasus penyimpangan sila keempat ini, ketidakadilan hukum. Penyimpangan kasus dari sila keempat ini adalah ketidakadilan hukum bagi pejabat dan kaum bawah. Buktinya, beberapa tahun silam, orang yang dikatakan mencuri buah seperti semangka dan kakao harus mendekam di balik jeruji besi mulai dari ancaman 1 hingga 5 tahun. Hanya karena mencuri kakao seharga 2.000. Sedangkan para pejabat yang sudah menelan uang milik negara miliaran rupiah hanya ditahan selama 1,2 tahun. Bahkan tidak diselidiki hal ini. Memang ironis, tapi memang ada di Indonesia. Ini merupakan salah satu pelanggaran berat Pancasila. Adilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di mana dalam sila kelima ini makna yang terkandung dalamnya adalah mengenai keadilan yang juga masuk ke dalam hak asasi yang tentunya dong dimiliki oleh setiap warga negara. Nah, bahkan negara juga menjamin hak asasi tersebut. Untuk itu, seluruh aspek dalam kehidupan baik dalam secara material ataupun spiritual, cara kita dapat merealisasikannya makna dalam sila kelima ini. Yang pertama, yaitu untuk menanamkan rasa kekeluargaan dan juga gotong royong. Yang kedua, menjaga stabilitas yang dimiliki antara hak dan juga kewajiban. Itu pastinya dalam kehidupan sosial. Dan yang ketiga, yaitu tidak harus memaksakan opini yang ada terhadap sebuah peristiwa. Oke, memasuki implementasi nilai Pancasila dalam bidang politik. Nah, di sini bukan hanya terhadap sila-sila saja loh, namun implementasi ini nilai-nilai Pancasila juga terdapat dalam bidang politik. Perlu kita ketahui bahwa manusia merupakan salah satu objek yang dimiliki oleh negara. Hal ini juga dikarenakan adanya kehidupan politik yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan juga dapat menghasilkan tujuan.
Cara ini dilakukan untuk dapat menjunjung tinggi berharkat martabat manusia. Nah, yang kedua yaitu di bidang ekonomi. Gak cuma hanya di politik, namun implementasi nilai-nilai Pancasila juga dimiliki oleh bidang ekonomi. Nah, ekonomi ini memiliki istilahnya sendiri loh, di mana memampang teguh siapa yang kuat, maka dialah yang menang. Namun, perlu kita ketahui bahwa dalam perkembangan ekonomi dapat persaingan yang bebas. Perkembangan dalam segi ekonomi dilakukan demi kemanusiaan dan juga kesejahteraan masyarakat. Implementasi nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Apakah kalian tahu apa fungsi dari kebudayaan untuk masyarakat? Pastinya tetap menyangkut dengan reformasi yang dimiliki oleh segala bidang. Hal ini juga menyangkut dengan adanya stagnasi nilai dari sosial dan juga budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Maka itu, kita tidak perlu heran jika memang timbul berbagai konflik sosial yang ada dan membuat dampak antara ketimpangan sosial dan masyarakat. Implementasi nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan hukum. Memang untuk hakikatnya, negara dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan masyarakat hukum. Peraturan perundang-undangan tentunya sangat dibutuhkan di negara ini, bukan? Karena hal tersebut merupakan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara. Memang dilakukannya juga untuk dapat mengatur ketertiban maupun keteraturan yang dimiliki oleh warga dan landasan hukum yang ada. Sekarang kamu mengetahui bukan apa saja implementasi nilai-nilai Pancasila, baik untuk kelima silanya dan beberapa bidang yang ada di Indonesia? Kamu tentunya harus dapat mengerti mengenai implementasi yang ada loh, agar dapat merealisasikan dengan baik untuk bangsa dan juga negara.